semua, berjumpa kembali dengan Ibu Rahma. Ibu harap anak-anakku kelas 6 semua, dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran yang keempat. Dengan materi yang akan kita pelajari, yang pertama, cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Yang kedua, unsur-unsur teks pidato. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Iya, semuanya sudah siap. Namun sebelumnya, apakah kalian masih mengingat mengenai masa pubertas? Ya, semuanya masih ingat ya? Apa yang dimaksud dengan masa pubertas, anak-anak? Iya, benar sekali. Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi seksual. Anak perempuan ditandai dengan mengalami masa menstruasi pertama kali. Ketika anak laki-laki mengalami masa pubertas ditandai dengan mimpi basah. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan ketika menjelang atau sudah mencapai masa pubertas? Iya, kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Nah, mari kita menyimak teks berikut. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Anak-anak, pada pembelajaran 2 kemarin, kalian telah menuliskan sebuah rencana karya yang berisi cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Kalian sudah menuliskan rencana tersebut dalam bentuk seperti ini. Sekarang, mari kita wujudkan rencana karya tersebut. Kalian buatlah sesuai dengan ide dan kreativitas kalian. Anak-anak, kita tadi telah membaca teks cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Dan dari teks tersebut kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi sehingga kita terhindar dari penyakit. Kita juga merasa nyaman dalam melakukan aktivitas, baik itu aktivitas di dalam rumah ataupun di luar ruangan. Sehingga masa pubertas bukanlah suatu penghalang untuk berinteraksi dengan banyak orang di sekitar kita, seperti contohnya melakukan kerja bakti, musyawarah, ataupun berpidato di depan umum. Anak-anak, apakah kalian masih mengingat mengenai teks pidato beserta unsur-unsurnya? Anak-anak, berikut merupakan teks pidato yang dibacakan Sudin saat mengikuti lomba pidato. Silahkan kalian baca teks pidato ini dengan menjeda tampilan pada layar berikut.
Mari menilai pidato yang telah kita baca tadi dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Mari kita amati bersama kolom berikut ini. Kriteria nomor 1, teks pidato memiliki bagian pembuka. Apakah pidato yang kita baca tadi memiliki bagian pembuka? Iya, bagian pembuka berisi salam pembuka seperti selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain, serta latar belakang permasalahan. Ada ya anak-anak? Mari kita checklist. Kriteria nomor 2. Teks pidato memiliki bagian inti. Apakah pidato yang kita baca memiliki bagian inti? Iya, bagian inti adalah hal penting dari maksud pidato. Pidato yang kita baca mengenai pentingnya persatuan. Sehingga kriteria nomor 2, mari kita checklist. Ada. Kriteria nomor 3. Bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Topik yang dibahas pada teks pidato tadi itu mengenai pentingnya persatuan serta pengalaman nyata tentang pentingnya dan manfaat persatuan. Mari kita checklist kriteria nomor 3. Kriteria nomor 4. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Apakah ada? Iya. Contohnya berupa apa tadi? Ya, pengalaman nyata tentang keragaman asal daerah siswa dan guru di sekolah Sudin dan rasa persatuan para pejabat daerah lingkungan sekolah dalam mendukung Sudin untuk bisa mengikuti lomba pidato. Jadi, kriteria nomor 4 ini mari kita checklist. Selanjutnya, kriteria nomor 5. Teks pidato memiliki bagian penutup. Bagian penutup itu berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Ya, kriteria nomor 5 ada. Mari kita checklist. Kriteria nomor 6. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. Apakah tadi ada kalimat ajakannya? Iya, ada ya anak-anak. Terdapat pada kalimat, bagaimana cerita teman-teman? Saya ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Mari kita checklist kriteria nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Kalian tadi setelah membaca teks pidato, apakah terinspirasi? Iya. Ya, inspirasi yang kita peroleh dari teks pidato tersebut diantaranya dengan segala keterbatasan sekolah Sudin yang berada di pelosok daerah, namun tidak meredupkan semangat untuk mengikuti lomba pidato. Sehingga kriteria nomor 7 ini, mari kita checklist. Kriteria nomor 8 yang terakhir, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Apakah sudah sesuai kriteria nomor 8 ini? Iya, sudah sesuai ya anak-anak. Mari kita checklist nomor 8. Mari kita simpulkan bersama mengenai penilaian yang sudah kita lakukan terhadap teks pidato yang dibacakan Sudin berdasarkan kriteria tadi. Bagaimana penilaian menurut kalian anak-anak? Iya, teks pidato yang dibacakan Sudin sudah baik, sesuai kriteria dan memuat unsur-unsur pidato serta menggunakan kata-kata baku dengan baik dan benar sesuai UEB. Dengan menilai pidato sesuai kriteria yang ada dalam tabel, kita dapat mengetahui apakah sebuah pidato sudah disusun dengan baik atau belum, dan kita juga menjadi paham dalam menyusun sebuah teks pidato yang baik. Dalam pidatonya, Sudin tadi menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Mari kita mempelajari mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya.
Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau yang disebut dengan ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Anak-anak, sekarang coba carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Kalian catat informasi yang kalian peroleh dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Anak-anak, kalian tadi sudah mencari informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Mari kita bahas bersama. SEA Games pertama pada tahun 1959 di negara Thailand, ibu kota Bangkok. SEA Games yang ke-25 pada tahun 2009 di negara Laos, ibu kota Vientiane. SEA Games yang ke-26 pada tahun 2011 di negara Indonesia, ibu kota Jakarta. SEA Games yang ke-27 pada tahun 2013 di negara Myanmar, ibu kota Naypyidaw. SEA Games yang ke-28 pada tahun 2015 di negara Singapura, ibu kota Singapura. SEA Games yang ke-29 pada tahun 2017 di negara Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur. SEA Games yang ke-30 pada tahun 2019 di negara Filipina, ibu kota Manila. Anak-anak, kita tadi sudah belajar apa saja? Iya, yang pertama kita belajar tentang cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Yang kedua, unsur-unsur teks pidato. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Anak-anakku semua, dalam kehidupan sehari-hari, Ibu harap saat kalian mencapai masa pubertas selalu menjaga kebersihan alat reproduksi kalian, sehingga kalian bisa terhindar dari penyakit dan kalian selalu nyaman dalam melakukan segala aktivitas. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak semua yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan penuh antusias. Selalu jaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.